Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali bisa hadir di antara Bapak Ibu yang penuh semangat ini. Saya yakin nanti akreditasi RSUD Dr. Subandi ini kita bisa mencapai paripurna. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Ibu. Mungkin ada yang sebagian sudah kenal. Nama saya adalah Yunita Danis, atau Bapak Ibu bisa memanggil saya, nama akrabnya adalah Mbak Ita ya. Kalau dilihat dari foto, saya ini adalah seorang ibu dengan 2 orang anak. Kalau ingin berhubungan atau kontak dengan saya, ini nomor HP saya, emailnya ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang satu alumni dengan saya S1 Keperawatan Umum Jember pada tahun 2010. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, nanti kita akan mampu mengelola keluhan nyeri pasien sesuai derajat intensitasnya. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya satu, kita dapat menentukan intensitas nyeri dengan tool yang sesuai. Tadi sudah diajarkan oleh pemateri pertama bagaimana kita melakukan screening dan assessment. Pada materi saya, nanti Ibu sudah langsung bisa menentukan intensitas nyeri dengan tool yang sesuai. Refreshing lagi Bapak Ibu, tool yang ada di rumah sakit kita ada berapa? 3, 4. Ya, ada 4. Bagus, berarti masih tetap fokus. Yang kedua, nanti kita akan mengetahui macam penanganan nyeri secara farmakologik maupun non farmakologik. Yang ketiga, secara otomatis nanti kita akan mengetahui tindakan apa yang dipilih yang paling tepat kalau kita menghadapi pasien dengan keluhan nyeri, sekaligus kita tahu bagaimana alur cara pelaporan maupun mendokumentasikan dari hasil apa yang kita lakukan. Nah, sesuai judul dari apa yang ingin saya sampaikan di awal, yaitu modalitas nyeri. Apa itu modalitas nyeri? Modalitas nyeri adalah tindakan yang mengarahkan bagaimana suatu nyeri dilakukan pengelolaan. Nah, sekarang apa yang menjadikan nyeri ini menjadi suatu yang penting, yang harus semua dari perawat-perawat yang ada di Rumah Sakit Dr. Subandi ini mengetahui sampai mendokumentasikan. Itu karena ternyata nyeri itu dinyatakan sebagai tanda-tanda vital yang kelima. Coba tanda vital yang keempat apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bagus. Nah, nyeri sekarang ada tambahan, ternyata nyeri dijadikan sebagai tanda vital yang kelima. Kenapa? Karena nyeri ternyata memiliki nilai diagnostik. Dari karakteristik dan sifatnya, kita bisa mengetahui penyakit daripada pasien. Coba, misalnya ada pasien mengeluh nyeri dada, tembus ke belakang, menjalar ke tangan sebelah kiri. Kira-kira pasien ini mengalami apa? Bagus. Kalau misalnya ada pasien datang di IGD, dia mengeluh kecelakaan, setelah itu dia mengeluh perut sakit,
sakit, HB turun. Kira-kira pasien ini sedang mengalami apa? Bagus. Inilah yang menjadi dasar mengapa nyeri dikatakan sebagai tanda vital yang kelima. Tanda vital ini penting juga untuk dilakukan penanganan. Maksudnya nyeri itu ya, penting dilakukan penanganan dengan tepat. Karena ternyata menurut penelitian, jika nyeri tidak dilakukan manajemen yang tepat, maka nyeri akut bisa menjadi nyeri kronis. Kita tahu nih, kalau nyeri kronis bisa sampai 3 sampai 6 bulan lebih keluhan yang akan diderita oleh pasien. Begitu kita sangat menyiksa pasien hanya gara-gara salah dalam penanganan. Nah sekarang bagaimana tata mengelola nyeri? Ini ada gambar, yaitu gambar apa? Tikus. Kalau bahasa Inggrisnya rat. Rat ini adalah singkatan dari recognize, assess, dan track. Jadi kalau ada pasien pertama datang di IGD, kita harus mengenali apakah pasien ada keluhan nyeri atau tidak. Di screening, istilahnya di recognize itu di screening. Kalau pasien ternyata tidak, sudah, berarti alhamdulillah tidak ada keluhan nyeri. Mungkin datang di IGD dengan keluhan yang lain. Tapi kalau pasien mengeluh nyeri, dilanjut untuk dilakukan assessment. Setelah dilakukan assessment, baru dilakukan pengelolaan. Nah ini dari dasar assessment ini yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak yang di pojok ini, Pak Edi ya, bahwa ada 4 tool yang disebutkan. Nah ini ada numeric rating scale, behavior pain scale, neonatal infant pain scale, dan Wong-Baker face pain scale. Itu ada intensitasnya sendiri-sendiri, tidak sama. Perhatian ibu-ibu, tidak sama ya. Tidak selalu bahwa nyeri sedang itu 6. Ternyata kalau di BPS itu nyeri sedang adalah 9. Nah ini yang maksud saya, Bapak Ibu harus mengerti seberapa intensitas nyeri daripada pasien dengan menggunakan tool yang tepat. Kalau anak bayi baru lahir, berarti menggunakan yang mana? Bagus. Kalau pasien tidak sadar, berarti pakai BPS. Kalau pasien anak yang belum bisa mendeskripsikan, menilai angka 1 sampai 10, berarti pakai WBS. Nah, disinilah kalau kita sudah tahu intensitasnya seberapa, kita bisa menentukan tindakan apa yang akan kita pilih. Ada 2 yang biasa dilakukan di rumah sakit ini, yaitu farmakologis dan non-farmakologi. Karena kita ini perawat, kita harus tahu yang paling utama, yaitu terapi non-farmakologi. Begitu. Karena kita kan perawat, jangan langsung main obat, tetapi kita lakukan dulu pengelolaan menurut kita, terutama pada nyeri tingkatan ringan dan sedang. Kalau misalnya terapi farmakologi, nah ini akan dijelaskan nanti oleh pemateri selanjutnya ya. Karena terapi farmakologis ini tidak hanya kita harus tahu jenis obatnya, rutenya, dosisnya, tetapi ada ada ketentuan siapa yang boleh memberikan, terutama obat-obat narkotik. Hanya perawat tertentu yang tersertifikasi yang boleh memberikan obat ini. Tetapi yang aman, nah ini semua perawat harus tahu bagaimana memberikan terapi kepada pasien yang non farmakologi. Coba ibu-ibu perhatikan, kalau gambar ini, nah ini adalah terapi kognisi. Jadi pasien itu dirangsang, pasien yang nyeri
dirangsang, mungkin dialihkan perhatiannya dengan musik, ya termasuk mendengarkan sentuhan-sentuhan itu kayak begitu. Ada tarik nafas panjang, ada terapi pijit, terapi fisik. Ini juga merupakan terapi. Jadi nggak apa meskipun sebagai seorang perawat, ya kita kalau misalnya ini memberikan pijitan kepada pasien, terutama ini yang bagian di VK ya, bisa itu terapi kutanus. Selanjutnya, nah ini tadi kan kalau kita sudah tahu ya bagaimana caranya. Nanti kalau misalnya bagaimana napas panjang, bagaimana terapi otot progresif dan lain sebagainya, nanti kita akan membahas di skill station. Nah, kita sekarang membahas bagaimana alur cara melaporkan kepada pasien. Ini penting sekali. Kalau kita tidak tahu ini, dokter akan berbenturan. Karena ketua nyeri itu juga ada sudah ditentukan dalam panduan di rumah sakit kita. Jadi ini ya saya sampaikan, kalau di IGD itu intensitas nyeri berat baru lapor di DPJP. Berarti kalau nyeri ringan atau sedang bisa ditangani oleh dokter jaga UGD. Tapi kalau dirawat inap, kita lapor di DPJP itu pada nyeri sedang. Jadi nyeri sedang itu sudah lapor ke DPJP. Nah, baru kalau di dalam kita lapor di DPJP sudah ada terapi, kita berikan terapi itu, dievaluasi lagi, diberikan obat tambahan, kok ternyata tetap nyeri, baru kita melakukan konfirmasi kepada dokter DPJP, apakah tidak sebaiknya kita konsultasi kepada dokter anestesiologi. Karena kepala tim nyeri di rumah sakit ini yang ditunjuk oleh Bapak Direktur adalah dokter anestesi. Nah, sekarang kita sudah pada kesimpulan sesuai dengan tujuan kita. Saya ingin tahu, sebutkan intensitas nyeri. Kalau menurut BPS nyeri sedang itu berapa Bapak Ibu? Ya betul. Kalau Wong Baker, ya betul. Nah, sebutkan macam-macam terapi nyeri non farmakologi. Ya, tarik nafas panjang, apalagi? Otot progresif, apalagi? Terapi kognisi dengan mengalihkan perhatian. Betul. Sebutkan tata laksana nyeri di rumah sakit. Kapan kita akan melaporkan ke dokter anestesi atau mengkonsulkan ke ketua tim nyeri? Ya, betul. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian materi dari saya. Saya terima kasih sekali atas perhatian dari Bapak Ibu dalam materi saya ini. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya, tidak ada gading yang tak retak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.